Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ya anak-anakku, marilah siapkan alat-alat tulis kalian dan bukunya. Mari kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan sukacita dan semangat. Mari kita mulai anak-anak. Apa kabar semuanya? Kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran 5. Masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Berikut adalah teks yang berisi mengenai Guglielmo Marconi, sang penemu radio, yang sudah kalian baca pada pembelajaran sebelumnya. Yuk kita baca kembali teks berikut ini. Setelah kalian membaca, kalian dapat mengidentifikasi manfaat dari radio yang telah ditemukan oleh tokoh ini. Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Kita pun juga dapat merasakan manfaat dari radio tersebut. Tuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Manfaat radio antara lain: 1. Dapat menambah pengetahuan dan informasi. 2. Kita dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. 3. Sebagai hiburan, kita bisa mendengarkan musik ataupun ceramah. 4. Sarana belajar menjadi pendengar yang baik. 5. Tempat mempromosikan barang dan jasa dari suatu produk. 6. Melatih konsentrasi karena kita sebagai seorang pendengar. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Manfaat radio di bidang ekonomi antara lain: 1. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti sebagai seorang penyiar, redaktur musik atau berita, atau sebagai produksi. 2. Sebagai sarana iklan dan promosi yang disampaikan kepada masyarakat. Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Pada gambar pertama terdapat gambar telepon, lalu ada laptop dan mobil angkutan. Manfaat dari telepon antara lain: 1. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, saudara, walaupun kita berjauhan. 2. Mempercepat penyampaian informasi jika dibandingkan dengan surat. 3. Penyampaian pesan akan lebih efektif apabila kita langsung mendengar pesan tersebut karena akan lebih jelas. Gambar kedua adalah laptop. Manfaatnya antara lain: 1. Sebagai media hiburan karena kita bisa mendengarkan musik, menonton, lalu kita juga bisa bermain game. 2. Mudah dibawa jika dibandingkan dengan komputer. 3. Sebagai alat komunikasi karena kita bisa mengirim email menggunakan laptop ini.
4. Menyimpan data baik berupa dokumen, foto, ataupun video. 5. Membuat dokumen dan bisa juga membuat media pembelajaran dan lain-lain. 6. Mempermudah sebuah perusahaan untuk mengelola data. Gambar selanjutnya adalah mobil angkutan umum yang mempunyai manfaat antara lain sebagai alat transportasi ke suatu tempat. 2. Dapat membawa penumpang dan barang dengan jumlah yang lebih banyak. 3. Mempercepat mobilisasi atau perpindahan kita dari suatu tempat ke tempat lain. 4. Sebagai mata pencarian untuk supir angkot. 5. Sudah pasti pengeluaran kita lebih hemat jika dibandingkan naik angkutan yang lain. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Iya, penemuan-penemuan tersebut membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi kita seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan suatu barang dan jasa akan lebih mudah dilakukan dengan adanya penemuan telepon, laptop, dan mobil angkutan. Contohnya saat ini sangat mudah bagi kita untuk membeli barang tanpa harus pergi mengunjungi tokonya. Kita mudah mendapatkan informasi suatu produk dari pemasaran secara online, lalu kita membeli barang tersebut secara online. Kita juga dapat menerima barang tersebut dengan cepat karena barang tersebut langsung diantar ke rumah kita. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Sudah pastinya, kegiatan ekonomi akan terlaksana dengan optimal apabila teknologi yang mendampinginya akan semakin canggih ataupun semakin modern. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, penemuan telepon, laptop, dan mobil membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. Hal ini karena memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan memudahkan manusia untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Iya, karena semua penemuan akan membawa dampak positif dan negatif. Selain membawa dampak positif, ada juga dampak kurang baik di bidang ekonomi. Contohnya, masyarakat hidupnya cenderung konsumtif. Lalu terjadinya penipuan secara online atau penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di angkutan umum, baik secara langsung ataupun via telepon. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Maukah kamu menjadi penemu? Ayo, berpikirlah untuk bisa menemukan hal yang baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Nah, demikianlah anak-anak materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Sekarang tugas kalian adalah menyalin apa yang sudah Bulik jawab di video tadi. Segera siapkan buku paket dan alat-alat tulisnya, dan segera kerjakan apa yang ditugaskan Bu Lili pada hari ini. Kalau sudah dijawab dan ditulis, segera kirim seperti biasa di classroom. Bu Lili tunggu ya jawabannya. Terima kasih.